Hello, welcome back guys. Ketemu lagi di Sanggar Otomotif. Pada kesempatan ini, Sanggar Otomotif akan memberikan tips and trik dalam perakitan transmisi pada sepeda motor Honda Grand. Membahas sekilas tentang transmisi. Untuk transmisi itu sendiri, dia berfungsi untuk melakukan perpindahan gigi sesuai dengan kebutuhan mesin itu sendiri, atau sesuai dengan medan yang kita lewati. Sebagai contoh, ketika kita mau menjalankan sepeda motor atau ketika kita melewati jalan yang menanjak, pasti nanti kita membutuhkan momen yang besar tapi dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Atau sebaliknya, ketika kita sudah melewati jalan yang lurus panjang, pasti nanti kita akan membutuhkan kecepatan yang tinggi tetapi dengan momen yang tidak terlalu besar. Kembali lagi ke topik tentang perakitan transmisi pada sepeda motor Honda Grand. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin melakukan pembongkaran transmisi tapi takut kalau nanti tidak bisa mengembalikan lagi seperti semula, dan ujung-ujungnya nanti akhirnya untuk perakitannya harus dibawa ke bengkel. Tapi jangan sampai itu terjadi, bro. Untuk perakitannya sebenarnya mudah kalau kita memahami masing-masing dari komponennya. Oleh karena itu, nanti saya akan memberikan tips and trik dalam perakitan transmisi pada sepeda motor supaya nanti kalian tidak kebingungan. Untuk lanjutan dari perakitannya bisa dilihat di video lanjutan berikut ini. Setelah terlepas seperti ini, kita pisahkan menjadi dua bagian. Karena bagian transmisi itu dia terbagi menjadi dua bagian, dimana untuk bagian pertama adalah main shaft dan bagian yang kedua adalah counter shaft. Kita ambil dulu untuk bagian porosnya. Untuk porosnya di sini ada dua macam, yang satu panjang, yang satu pendek. Yang ini diameternya kecil, yang satunya diameternya besar. Untuk yang sebelah kanan ini adalah bagian dari poros main shaft. Kemudian yang pendek dan diameternya besar ini adalah disebut dengan poros dari counter shaft. Kita pisahkan dulu untuk bagian porosnya. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita pisahkan gigi transmisinya menjadi dua bagian, bagian untuk main shaft dan bagian untuk yang counter shaft. Tadi untuk yang main shaft adalah dimana dia diameternya lebih kecil daripada untuk yang counter shaft. Jadi kita cari diameternya, dimana untuk yang kecil milik main shaft dan diameter besar berarti untuk milik yang counter shaft. Sebagai contoh ini, karena dia diameternya kecil berarti ini adalah milik gigi dari main shaft. Besar berarti ini gigi untuk yang counter shaft. Kecil berarti gigi untuk poros main shaft. Kanan kecil, yang kiri besar, berarti yang kanan untuk main shaft, yang diameter besar berarti untuk yang counter shaft. Diameternya besar berarti untuk yang counter shaft, besar counter shaft. Cincin milik counter shaft, tinggal menyisakan untuk pada bagian penguncinya. Untuk penguncinya di sini ada pengunci besar sama pengunci kecil. Kecil berarti untuk yang main shaft, ini main shaft, kecil main shaft, kecil main shaft, besar counter shaft, counter shaft, counter shaft, counter shaft, dan kedua ini sudah counter shaft. Oke, sudah terpisah seperti ini. Sekarang kita rakit dulu untuk satu bagian. Kita mulai dulu untuk yang main shaft. Di sini untuk main shaft, di sini sudah ada giginya atau disebut dengan gigi mati, yang jumlah mata giginya dia berjumlah 12 mata gigi. Dia disebut dengan gigi mati karena dia tidak bisa dilepas dan dia tidak bisa diputar seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari ketiga gigi ini, mana gigi yang paling kecil, berarti untuk yang gigi M2, dimana untuk yang pertama ini adalah M1, berarti yang kedua adalah gigi M2, berarti yang paling kecil adalah yang ini. Untuk pemasangannya, karena di sini tidak ada lubangnya, berarti masangnya harus seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita pasang ringnya seperti ini. Setelah itu kita pasang penguncinya.
Untuk jumlah mata gigi M2 ini berjumlah 17 mata gigi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang untuk yang gigi M3. Untuk M3 berarti untuk kedua ini mana yang paling kecil, berarti yang sebelah kiri. Untuk pemasangannya karena di sini sudah ada knocknya, berarti kita cari yang ada lubangnya seperti ini. Nah, kita pasang. Kemudian kita pasang untuk penguncinya. Untuk jumlah dari mata gigi pada gigi M3 adalah 21 mata gigi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk ringnya. Kemudian kita pasang untuk gigi M4-nya. Untuk gigi M4-nya berarti arahnya karena di sini ada knocknya, berarti kita cari yang ada lubangnya seperti ini. Oke, berarti untuk main shaft dia sudah selesai. Kita singkirkan dulu supaya nanti kalian tidak bingung. Kita lanjut untuk bagian counter shaftnya. Kita ambil porosnya seperti ini. Porosnya dia diameternya lebih besar, tapi untuk ukurannya dia lebih pendek daripada untuk yang main shaft. Untuk pemasangan dari gigi-giginya di sini terdiri dari gigi yang paling besar disebut dengan gigi C1, kemudian yang agak kecil sedikit berarti gigi C2, lebih kecil lagi gigi C3, berarti yang ini adalah gigi C4. Untuk pemasangannya berarti nanti harus urut seperti ini, dimulai paling besar, nanti berarti posisinya adalah seperti ini. Dan untuk pemasangannya nanti harus dari dua sisi, ada yang dari sisi kiri, ada yang sisi dari kanan. Untuk pemasangan yang dari sisi kiri adalah untuk pada bagian yang gigi C1, berarti untuk gigi C1 kita singkirkan dulu, kita pasang dulu untuk pada bagian ringnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk penguncinya. Kita pasang dulu untuk gigi yang C1-nya. Untuk pemasangan gigi C1, dia pemasangannya dari sebelah kiri, berarti seperti ini. Sebelum kita pasang dulu untuk pada bagian cincinnya. Baru kita masukkan seperti ini. Untuk pemasangan tidak boleh terbalik. Untuk pemasangan nanti untuk pada bagian yang rata dari sisi dalam. Untuk pada bagian yang cekung ini berarti nanti dia dari sisi luar seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk gigi C2-nya. Berarti ketiga ini mana yang lebih besar, berarti untuk gigi C2-nya. Untuk pemasangannya berarti nanti untuk knock yang besar ini berarti nanti harus masuk ke pada bagian knock yang lubangnya pada bagian C1. Kita pasang seperti ini. Setelah pemasangan gigi C2, kemudian kita pasang untuk penguncinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang untuk ringnya seperti ini. Kemudian kita pasang untuk gigi C3-nya. Untuk pemasangan gigi C3 arahnya harus ke bawah karena di sini sudah ada knocknya, berarti kita cari yang ada lubangnya seperti ini. Pemasangannya seperti ini. Nah, kemudian kita pasang untuk ringnya lagi. Baru yang terakhir adalah pemasangan untuk gigi C4-nya.
seperti ini. Dan akhirnya selesai. Kemudian kalau kita sejajarkan, maka nanti dia posisinya adalah seperti ini. Dimana untuk gigi M1 dia memutarkan gigi C1, gigi yang paling kecil memutarkan gigi yang paling besar. Dia menghasilkan momen yang paling besar, tapi kecepatannya yang berkurang. Kemudian untuk gigi M2 dia menggerakkan gigi C2, M3 menggerakkan C3, kemudian gigi M4 berarti menggerakkan gigi yang C4 seperti ini. Nah, itulah tadi bagaimana cara merakit gigi transmisi pada sepeda motor Honda Grand. Di sini intinya adalah kita harus bedakan dulu mana bagian dari mindset, mana bagian dari countershaft, supaya nanti kita tidak bingung bagian dari komponen tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami dan tunggu video-video berikutnya. Ciao.